Salah satu dari kebesaran Sang Khalik nampak di saat matahari menyembul dari peraduan malam. Ikhlas menyinari bumi dengan senyum bahagia, menyambut hari di pulau yang dijuluki Nusa Kenari, Alor, Nusa Tenggara Timur. Nuansa elok melerai jiwa dalam kenikmatan kebesaran ilahi kepada makhluk ciptaannya. Terlukis indah dan maskrul di sela suara ajan. Raga tergetar dan jiwa terbangun akan indahnya menunaikan sholat di Nusa Kenari. Seindah penyebaran agama Islam di sini yang tak terlepas dari pengaruh 5 khalifah yang datang dari negeri seberang, Ternate, Maluku Utara. Disinilah tempat pertama sekali kelima sultan dari Ternate. Mereka menginjak kakinya di Alor, lalu mereka kehabisan air. Mereka turun mencari-cari air sekitar sini, lalu tidak dapat air. Sultan Ianggogo mengambil tongkat dan menancap di pasir ini, lalu timbullah mata air. Mata air ini dinamakan mata air Banda. Dari sinilah kelima orang sultan melanjutkan perjalanan ke Tangtang. Di daerah Tangtang inilah kelima sultan bertemu dengan Raja Baololong untuk menukar cendramata. Salah satunya cendramata itu adalah Nekara. Oleh karena peperangan, Nekara itu disembunyikan dalam tanah. Setelah peperangan, Nekara itu tidak diketemukan. Maka Raja Baololong mengeluarkan maklumat bahwa siapa yang menemukan Nekara itu berarti jadikan hak miliknya. Itulah Tangtang. Kemudian itu kelima sultan itu melanjutkan perjalanan ke Alor Besar. Di Alor Besar inilah kelima sultan pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Alor. Kemudian 5 bersaudara itu salah satunya Sultan Ianggogo yang menetap tinggal di Alor Besar dengan membawa Al-Quran dari kulit kayu dari Ternate. 4 saudara lainnya melanjutkan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam di seluruh Kabupaten Alor. Yang salah satunya Sultan Ilasgogo ada di Tuabang, Pantar Timur, sedangkan Sultan Jougogo ada di Barungsa, Pantar Barat, sedangkan Sultan Boigogo ada di Solor, Flores Timur, dan yang bungsu Sultan Kimalasgogo ada di Lerabain.
Jalan-jalan Islami kami kali ini menelusuri keberadaan Al-Quran tua dari kulit kayu yang berusia kurang lebih 800 tahun. Wah, pemirsa, keinginan tahuan kami sungguh tak tertahankan. Dari awal kedatangan Iyang Gogo ke Alor Besar, agama Islam sangat diterima dan tersebar di Kabupaten Alor. Kepada raja yang berkuasa di Alor Besar, Sultan Iyang Gogo menyampaikan keberadaannya Al-Quran kulit kayu kepada Raja Baololong kedua. Raja Baololong pun menganut agama Islam, diikuti segenap masyarakatnya. Ini kerajaan Alor Pantar pertama. Apabila ada musuh, dia punya pasukan atau kapitan itu yang melawan dengan musuh pakai pergunakan ini kelewan. Sedangkan ini adalah alat penangkis dari senjatanya musuh. Dengan diterima keberadaannya, Sultan Iyang Gogo ikhlas melakukan aktivitas keagamaan sebagai guru agama Islam dengan mengajarkan mengaji lengkap dengan tajwid yang benar, sholat 5 waktu, puasa, zakat. Beliau juga sebagai juru khitan serta mengajarkan akhlakul karimah. Al-Quran tua disimpan di pondok sederhana milik Nurdin Gogo. Beliau inilah generasi ke-14 dari Sultan Iyang Gogo. Secara otomatis, Nurdin diamanahkan untuk menjaga keberadaan Al-Quran tua dari kulit kayu. Pondok atau Umma Fanja, demikian pondok tempat penyimpanan Quran tua ini berada, tepat di Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berjarak 15 km dari arah ibu kota Kabupaten Alor, Kalabahi.
jelaskan saja, Bapak jelaskan. Ini 5 orang bersaudara itu 5 sultan punya dayung ini. Ini dayung ini mereka punya perahu ini. Sudah termakan usia akhirnya begini. Tapi kalau di bagian tengah masih utuh. Ini dari kulit kayu apa ini, Pak? Kurang tahu juga nih, Pak. Ini dari Ternate sudah dibilang kulit kayu dan dari tulis tangan. Ya sampai sekarang ini kayu apa sampai sekarang belum diketahui juga. Ya. Tapi waktu bikin ada pakai pengawet gitu ya supaya Ini cuman begini. Tidak takutnya simpan bahan pengawet, takutnya ini kertasnya rusak. Oh gitu ya. Ya. Sultan Ianggogo adalah sultan tertua dari 5 bersaudara. Tadinya banyak peninggalan Ianggogo yang tersimpan di pondok yang diberi nama Uma Fanja atau Rumah Banda Nairah. Namun sayang sekali, kami tak dapat menyaksikan pusaka peninggalan Sultan dari Ternate Ianggogo karena pondok yang dulunya berbilik bambu dan beratap alang-alang ini terbakar pada tahun 1979 silam yang menghanguskan segala isinya. Namun karena kebesaran Sang Khalik sungguh di luar nalar manusia, Al-Quran yang berada di dalam pondok Uma Fanja sama sekali tak tersentuh jilatan api yang membakar segala isi Uma Fanja. Sungguh rahasia Rob yang agung. Wallahu alam. Rumah atau Uma Fanja dibangun kembali dengan jerih payah Nurdin Gogo yang hanya seorang nelayan tanpa bantuan siapapun. Bahkan tahun kemarin kita ke Ternate itu pun kita tanya cuman ya mungkin Sultan tahu, cuman dia rahasiakan ini tentang ini Al-Quran ini, keberadaannya Al-Quran ini. Ya. Apa buka tutupnya Al-Quran belum terpikir bahwa ini Al-Quran ini juga semakin Masih bagus ya, masih bagus dalamnya. Tapi kalau untuk di luar-luar itu jadi biasa mereka datang tuh mereka tanya siapa yang nulis dan pakai tinta apa. Saya bilang setahunya saya tuh dengan kertasnya itu dari bahan dari kayu apa. Saya bilang orang tua saya pun tidak cerita bilang ini dari kayu ini dan tinta ini tinta itu. Setahunya saya tuh orang tua cerita dengan saya itu cuma dari tulis tangan. Kertasnya bahannya dari kulit kayu, entah kayu apa sampai sekarang belum diketahui juga. Setiap insan yang telah terbalur 2 kalimat syahadat akan merinding dan takjub melihat keberadaan Al-Quran yang menjadi saksi bisu perjalanan kelima sultan mensiarkan agama Allah di tanah Alor, Sinusa Kenari. Kasih keluar masuk, kecil juga pegang, besar juga pegang, akhirnya buktinya ini. Seharusnya Iya. Pak Nurdin kasih tahu lain kali kalau harus berwudu dulu. Iya. Jadi ada yang mengerti itu datang orang berwudu, ya wudu habis baru orang lihat. Dulunya tidak seperti ini. Oh gitu. Dulunya itu masih utuh seperti ini juga. Tapi karena dulu itu kan dimasukkan dalam kotak. Iya. Ya, setiap kali dikasih keluar tuh harus ditarik. Oh ini kotak asli Ya, ini. ini dia penutup ini, dia penutupan ini. Jadi dulu itu kan masih pakai tali. Oh gitu. Tali dimasukkan lewat sini. Tapi karena ini sudah dimakan raya atau ya dimakan raya. Tapi kalau bagian sini masih utuh. Ini dikasih masuk dalam tali, dikasih gantung. Berarti ininya masih asli ini Ya, Pak, ya? ini masih asli sama ini. Dulu dikasih masuk jalan. Dulu dikasih masuk. Dulu tuh cuman dikasih masuk saja. Masuk seperti ini. Dulu dikasih masuk seperti ini. Oh begitu. Ya, Baru ditutup. baru itu gini. Baru dikasih. Tali. Dulu kan tali sudah Iya, ada, iya. dikasih masuk, dikasih gantung lagi. Next kelihatan mukanya tuh? Jadi waktu kebakaran itu
ini dengan Al-Quran ini. Kotak ini kan Al-Quran di dalam. Ya. Yang selamat itu hanya ini saja. Tapi waktu itu Qurannya di dalamnya. Qurannya di dalam. Tapi dipikir itu sudah hangus karena pembungkusnya ini. Sedangkan lain-lain saja tidak ada yang tersisa. Lihat saja guratan kulit kayu yang masih asli dan sangat halus. Dengan torehan tinta ditulis tangan yang melafazkan ayat-ayat suci Al-Quran. Secara fisik, seperti sampul dan surah Al-Fatihah, telah hancur memang. Quran tua telah memudar termakan usia. Besar harapan Nurdin agar kita bersama dapat melestarikan keberadaan Quran yang semakin uzur dalam keberadaannya. Keberadaan Quran tua ini senantiasa menorehkan kenangan sejarah manis Islam masuk ke Nusa Kenari dengan damai. Memang perlu perhatian ekstra dari segenap pihak karena keberadaan Al-Quran tua ini tidak hanya meninggalkan jejak-jejak sejarah masa lampau di Nusa Kenari, tetapi dapat menambah nuansa keberagaman pusaka di Indonesia. Jadi ini Al-Quran ini kita buka juga macam ke orang buka, cuman saya rasa ngeri sekali, saya takutnya itu Tongkat asli ya. Jadi satu yang asli ini mereka pakai hari raya, Idul Fitri, Idul Adha itu mereka pakai, sedangkan satu mereka pakai Idul Fitri, Idul Adha, yang satu yang asli ini mereka cuma simpan saja. Dan cetakan sekarang belum ada tuh dulu masuk bulan suci Ramadan itu sering dipakai di masjid. Setelah itu dibawa kembali simpan di sini. Sampai tahun berapa itu dipakai terus? Terakhir dipakai tahun Terakhir itu masjid yang di Pugari yang pertama, perbaiki yang pertama. Yang pertama dibongkar, dikerja lagi, kerja baru lagi. Itu mulai sejak itu sudah tidak pakai lagi karena Al-Quran sudah banyak. Al-Quran sudah banyak. Akhirnya ini cuma simpan di dalam saja. Tunggu pengunjung datang, kita kasih orang lihat, kasih pengunjung lihat, dan kita ceritakan riwayat singkatnya. Mereka isi buku tamu selesai. Rumah atau pondok Uma Fanja yang bersebelahan langsung dengan Masjid Jami Babu Solah, tepat di depan masjid terdapat makam Raja Balolong kedua, sedangkan kuburan Sultan Ianggogo sendiri terdapat di antara keempat tiang pilar masjid. Itu berarti makam Sultan berada tepat di tengah-tengah Masjid Jami Babu Solah. Walau agama Islam telah masuk ke daratan Alor, namun peran adat sangat dihargai Sultan Ianggogo. Suku-suku yang setia mendukung Raja dan Sultan Ianggogo kala itu, mereka adalah suku Bunga Bale, yakni kasta suku untuk Raja dan keturunannya. Suku Kapitan atau Apu Kulung dikhususkan untuk kepala perang dan keluarganya. Dan suku yang ketiga adalah suku Hukung atau Lalang Kisu. Mereka inilah yang disebut Bung Sumpit atau juru hitan yang siap membantu Sultan. Jadi ini rumahnya kapitan. Bukan anak. Oh, anak langsung dari Iya, dari mama dan bapak sudah Kapitan meninggal. ini. Iya. Ada adik lagi cuma di Malaysia. Aku ini cuma sementara jaga rumahnya sama anak-anak. Bapak meninggal tahun berapa ya? Tahun 2005. Hidup harmonis di bawah kaki gunung Arah Bahbang atau Gunung Kusambi
merangkai indah dalam kebesaran Masjid Uma Fanja dan Rumah Raja yang sekarang berfungsi sebagai rumah adat, lengkap dengan barang-barang peninggalan sang raja serta lukisan raja yang pertama kali memeluk Islam di Pulau Alor ini terlihat berkarisma. Melengkapi keberadaan Kerajaan Baulolong, terdapat mesbah tepat di depan rumah adat, menandakan masyarakat yang patuh terhadap adat tetapi beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Sang Pencipta. Pulau yang memiliki nama yang pendek, Alor, hanya 4 huruf, tetapi keindahan di darat dan di bawah lautnya sangatlah panjang. Pemirsa, tak cukup 1 minggu untuk menggapainya. Alor begitu penuh kejutan, sekaligus mengagumkan, mulai dari taman bawah laut, gaya, suku tradisional di pegunungan, hingga Al-Quran tertua di Asia Tenggara ada di sini. Keindahan alam dan keramahan masyarakat di pulau ini seakan menyatu dan membingkiskan pengalaman yang berkesan buat tim jalan-jalan Islami kali ini. Kenapa tidak? Kadang dalam kesederhanaan dapat Anda temukan kedekatan hati dan kesan yang mendalam. Berkunjung ke Alor dan dimanjakan dengan menikmati alam yang indah, sentuhan interaksi masyarakat Alor yang ramah seperti yang kami rasakan. Saya percaya, selentingan orang bilang Alor adalah singkatan dari alam lestari dan orangnya ramah. Saya setuju. Biasan sang mentari tak sungkan memberi sentuhan tenang dan damai. Bagai pantulan di atas kristal memancarkan beragam warna. Jejeran masjid di sepanjang pesisir Pulau Alor menambah yakin betapa Nusa Kenari ramah dalam perbedaan. Insya Allah. Amin. Allahumma amin.